Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reva Aurelia Azah dengan NPM 230320101855. Saya dari kelompok 86 sesi Jumat. Jadi di sini saya akan melakukan running software untuk memenuhi tugas khusus saya, yaitu tugas khusus grade 3 dengan laporan yang berjudul Optimalisasi Persediaan Bahan Baku Produk Furnitur dengan metode EOKI dan Continuous Review pada PTX menggunakan software WinQSP dan POMQM. Mungkin kita langsung aja ke data mentahnya. PTX merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang furnitur. Dalam proses produksinya, perusahaan tersebut mendapatkan jumlah permintaan furnitur yang berbeda-beda di setiap periodenya. Terdapat persediaan bahan baku utama yang belum terencana dengan baik, yaitu kayu. Sehingga bahan baku menjadi berlebihan serta dapat menyebabkan biaya persediaan yang dikeluarkan oleh perusahaan tinggi. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan pengendalian persediaan dengan menggunakan metode Economic Order Quantity atau EOQ dan Continuous Review menggunakan distribusi permintaan normal. Dapat diketahui bahwa kebutuhan bahan kayu pada tahun 2019 adalah pada Januari 2019 kebutuhan bahan baku kayu yaitu 35,36 kilogram, pada Februari 22,61 kilogram, pada Maret 26,69 kilogram, pada April 23,54 kilogram, pada Mei 28,19 kilogram, pada Juni 5,02 kilogram, pada Juli 28,28 kilogram, pada Agustus 14,31 kilogram, September 13,1 kilogram, Oktober 20,9 kilogram, November 18,49 kilogram, dan pada Desember 18,39 kilogram. Dengan harga satuan 438.394 meter persegi, biaya akuisisi sebesar 488.394, dan biaya penyimpanan sebesar 2.019.450 per tahun. Jumlah hari per tahun adalah 360 hari dengan lead time sebanyak 21 hari. Persentase kekurangan yang di back order sebesar 100%, yang artinya semua kekurangan akan diatasi dengan back order, dan persentase kekurangan yang hilang adalah 0%, yaitu tidak ada penjualan yang hilang karena kekurangan stok dengan biaya lain yang tidak dicantumkan serta lead time konstan. Hitung jumlah optimal setiap pesanan, total biaya yang dikeluarkan, dan nilai reorder point. Selanjutnya, data akan diolah menggunakan software WinQSP untuk dapat mengetahui jumlah optimal setiap pemesanan, total biaya yang dikeluarkan, dan nilai reorder point. Berikut adalah hasil pengolahan data menggunakan software WinQSP. Tapi mungkin sebelum itu saya akan melakukan running software. Nah, mungkin untuk sebelum memulai running software, kita memerlukan Excel untuk mengetahui jumlah rata-rata, standar deviasi, dan juga lead time-nya. Nah, nanti data-data ini yang akan dimasukkan di software WinQSP dan POMQM. Mungkin kita bisa langsung ke WinQSP Inventory. Oke, kita akan bikin baru. Lalu untuk ini khusus Reva. Nah, untuk problem type-nya yang dipilih yaitu deterministic demand economic order quantity problem. Lalu time unitnya tetap year, lalu oke aja. Nah, untuk demand per year-nya yaitu dari data yang udah kita dapatkan di Excel tadi, yaitu untuk demand per year-nya yaitu 254,79. Nah, ini 438.394. Ini 2.019.450. Nah, untuk lead time-nya itu 0,058 dan ini 488.
394. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa solve and analyze, lalu solve the problem. Nah, ini untuk hasil dari EOQ. Lalu, kita juga bisa grafik, yaitu grafik cost analyze. Nah, untuk ini mungkin bisa saya ganti jadi 400 juta. Oke. Nah, ini untuk grafiknya mungkin tidak seberapa kelihatan, tapi di laporan terlihat grafiknya. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke continuous review. Ini kita bisa keluar dari sini. Ya, ini nggak usah di save, kita klik no aja. New problem, no. Nah, lalu selanjutnya kita cari yang ini, continuous review fixed order quantity. Lalu ini kita khusus Reva CR aja, continuous review. Time unitnya tetap year. Oke. Nah, lalu untuk ini kita juga memasukkan data-data yang dapat dari Excel itu juga, yaitu untuk min-nya tadi 21,23, lalu ini 8,13, 438,394, unit cost, unit akuisinya 488,394. Lalu untuk ini 2.19.450. Terus lalu untuk ini content value-nya 0,058. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa solve and analyze, solve the problem. Ini kita klik solve. Nah, ini untuk hasil dari continuous review. Seperti itu. Ya, jadi ini berdasarkan hasil input pada gambar, diketahui bahwa distribusi permintaan tahunan mengikuti pola normal dengan rata-rata sebesar 21,23 dan standar deviasi sebesar 8,13. Nah, lalu mungkin kita akan lanjut ke software POMQM. Oke, mungkin kita bisa buka software POMQM. Nah, lalu kita klik modul, lalu kita klik inventory, kita klik new, lalu economic order quantity. Nah, untuk ini mungkin kita bisa kasih nama juga Tusus Reva. Lalu ini compute reorder point, lalu klik OK. Nah, untuk ini tadi sama, data yang dimasukkan itu data yang dari Excel dan juga dari jurnal. Oke, mungkin kita bisa nge-input ini 254,79. Ini 438,394. Ini 2.019.450. Lalu untuk unit cost-nya 488.394. Kalau days per year or-nya itu 360. Lalu untuk lead time-nya 21. Nah, kalau udah gini kita langsung solve aja. Nah, jadi ini yaitu hasil output dari EOQ POM-QM. Oke, mungkin kita kembali ke sini. Lalu untuk output datanya semuanya sudah lengkap di laporan. Mungkin untuk kesimpulan, PTX, sebuah perusahaan di bidang furniture, menghadapi permasalahan pengolahan bahan baku kayu yang menyebabkan overstock dan tingginya biaya penyimpanan.
Untuk mengatasi hal ini, digunakan metode Economic Order Quantity atau EOQ dan Continuous Review dengan bantuan software WinQSB dan POMQM for Windows. Hasil perhitungan menggunakan kedua software menunjukkan jumlah pemesanan optimal sebesar 10,52 unit per siklus, titik pemesanan ulang 14,86 unit, dan total biaya persediaan sebesar 21.240.30. Sementara itu, metode continuous review hanya menghasilkan 4,37 kg per siklus dengan total biaya lebih rendah, namun tanpa mempertimbangkan safety stock sehingga kurang andal saat terjadi lonjakan permintaan. Perbandingan WinQSB dan POMQM menunjukkan keduanya mampu memberikan hasil serupa, namun POMQM lebih unggul dalam visualisasi, sedangkan WinQSB menyajikan data secara ringkas. Metode EOQ dinilai lebih sesuai karena stabil dan realistis. Untuk kedepannya, mungkin penelitian dapat dikembangkan dengan metode peramalan seperti tren momen serta penggunaan software alternatif untuk analisis yang lebih komprehensif. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke perhitungan manual. Nah, jadi untuk perhitungan manualnya sendiri, untuk EOQ-nya kita mendapatkan 11 unit, lalu untuk total biayanya 2.019.450, eh, 10.620.10, lalu untuk TAC-nya 21.240.30, lalu untuk TMC-nya 124.040.437.900, dan untuk total biaya yaitu TAC plus TMC-nya yaitu 145.677.930. Lalu untuk reorder point-nya itu 15 kilogram. Jadi dengan menggunakan metode EOQ diperoleh jumlah optimal setiap pemesanan sebesar 10,52 unit dengan total biaya persediaan tahunan sebesar 100 juta 445 145 juta 677.930 dan di order point sebesar 14,86 unit. Lalu ini juga ada perhitungan EOQ continuous review untuk standar deviasi, jumlah optimal, dengan titik pemesanan, total biaya. Lalu untuk kesimpulannya, jadi dengan menggunakan metode EOQ diperoleh jumlah optimal setiap pemesanan bahan baku kayu sebanyak 10,52 unit dengan total biaya yang dikeluarkan sebesar 145.677.930 dan nilai reorder point sebesar 14,86 unit. Sedangkan apabila menggunakan metode economic order quantity, continuous review diperoleh jumlah optimal setiap pemesanan bahan baku kayu sebanyak 3,3 unit. 3,03 unit dengan total biaya yang dikeluarkan sebesar 16.499.789. Hal ini sedikit berbeda dengan hasil perhitungan dari software WinQSB maupun POMQM yang menunjukkan jumlah pemesanan dan biaya dengan angka serupa, namun perbedaan dapat terjadi karena adanya proses pembulatan otomatis oleh perangkat lunak. Nilai reorder point yang dihitung secara manual maupun melalui software tetap konsisten pada angka 14,86 unit. Namun, perlu dicatat bahwa pada metode continuous review tidak terdapat penggunaan safety stock, sehingga metode ini kurang optimal jika terjadi lonjakan permintaan. Oleh karena itu, metode EOQ lebih direkomendasikan untuk diterapkan dalam sistem pengendalian persediaan bahan baku kayu di PTX karena lebih stabil dan efisien dalam jangka panjang. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.